Salam sehat buat para pecinta kenari Nusantara. Kali ini saya berada di salah satu kediaman rumah master kenari. Lek Jone iku bisa dibilang orang lawas, wong tuwek-tuwekane kenari kota Malang Raya. Terus saksikan Londo Breed Channel. Ya, selamat pagi. Ini aku kesini nih ke tempat TPN barusan ini. Ya. Kan orang-orang juga kepingin tahu namanya sampean sebetulnya siapa? Saya itu dikenal teman-teman tuh Pak Yung. Nah, cuman nama asli saya itu kalau di KTP-nya Purwanto. Ya. Nah, ini tak panggil Om Pan aja ya. Yung, Om Yung. Om Yung aja cukup. Om Yung. Ini bahas masalah hybrid. Ya. Ini kan banyak yang masuk
saya ini bicara-bicara tanya-tanya masalah hybrid. Ya. Hybrid itu apa? Dan hybrid itu ada berapa jenis sih? Oke, gini ya. Sebelum saya membahas masalah hybrid, ini saya juga ingin menjelaskan apa toh itu perbedaan hybrid dengan seri F atau filial. Nah, mungkin kita mulai dari yang lebih umum dulu, yang filial, seri F. Gini, andai kata ini misalnya ada wabah atau bukan wabah, misalnya kita nggak punya satu jenis yang mau kita kembangkan. Contoh misalnya Yorkshire ya. Nah, kita punyanya cuma jantan. Betinanya tidak pernah dapat. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan Yorkshire dengan genetik yang hampir 99% memang sudah Yorkshire. Sehingga itu kita boleh menyebut bahwa ini loh Yorkshire. Nah, pada saat kita melakukan persilangan F1 lokal biasa dengan Yorkshire, ya toh. Terus dari anakan ini F1 kita silangkan dengan Yorkshire lagi, ya, yang memiliki bentuk sama dengan Yorkshire yang awal, supaya nanti hasil akhirnya itu memang bagus. Jadi jangan asal Yorkshire. Kalau kita asal Yorkshire, mungkin suatu saat kita beli yang di F1-nya ini Yorkshire-nya bagus, standar Eropa. Terus berikutnya kita beli Yorkshire-nya kecil. Nah, ini nanti keturunan berikutnya juga kurang. Jadi untuk mencapai hasil yang maksimal, usahakan kalau kita mulai startnya dari bagus, ya sampai persilangan beberapa kali ini jantannya ganti tapi juga dengan standar yang bagus. Nah, filial ini itu sampai kapan toh hasil filial ini disebut murni? Nah, itu sebetulnya di F7 itu sudah kita boleh menyebutkan bahwa itu sudah 100% atau 99% itu, misalnya kalau dari Yorkshire kita bilang ini Yorkshire. Jadi melakukan persilangan F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 itu sudah Yorkshire. Nah, kalau masalah bentuk di filial, bentuk yang seperti Yorkshire, ya kita nggak usah sampai ke 7. Mungkin kita di ketiga dan keempat ini sudah kita dapati bentuk yang mirip sekali dengan Yorkshire, tapi belum secara genetik. Jadi secara genetik itu nanti kita dapati di F ke-7 ini. Nah, ini untuk yang filial. Nah, terus kalau untuk yang hybrid, apa toh hybrid itu? Nah, ini kan kalau yang umum orang-orang kita lakukan itu kan seri-seri F ini dari Yorkshire. Ya, karena memang dari F1 kecil, F2 besar, F3 lebih besar lagi, F4 lebih besar. Nah, kalau misalnya hybrid, itu kita ceritanya ini mungkin dari pemikirannya dari yang burung-burung yang kecil. Tapi misalnya seperti Scott Fancy, Belgian Bosu, Gibosu, ya toh. Ada lagi yang frail, apa itu yang semacam itu, apa itu saya lupa namanya. Nah, dari persilangan ini itu sebetulnya kan tidak mungkin kita menyebutkan bahwa ini F1BB, F2BB, F3BB loh. Ada mungkin. Karena apa loh, mau burungnya kecil kok. Hampir sama dengan lokal, kamu lakukan satu kali persilangan juga F1 dengan BB ya F1BB. Kedua ya F1BB lagi sudah BB. F ketiga ya FBB lagi. Jadi kalau yang hybrid itu tujuannya untuk mengupgrade. Nah, jadi misalnya kita itu kepingin bikin persilangan bentuknya yang kayak SF, gitu, tapi yang lebih gede. Gimana caranya? Nah, terus kita kepingin BB, tapi BB yang bisa lebih gede. Gimana caranya? Nah, makanya itu disebut hybrid. Karena menurut pemahaman saya, bahwa hybrid itu adalah mewakili persilangan yang lebih unggul daripada induknya,
tapi bentuknya tidak lari jauh dari induk yang kita pakai. Jadi kalau kita mau bilang hybrid dari SF, oke lah bentuknya mirip-mirip SF. Seperti ada contoh di sini ya. Nah, ini hybrid dari SF. Dia mempunyai size panjang, lingkar badan itu sudah lebih daripada SF-nya. Nah, untuk perbandingan itu yang di sampingnya itu. Nah, ini hanya persilangan antara BB dan SF. Cuman burung ini saya pakai untuk bahan-bahan persilangan karena saya mendapati keunggulan juga di sini. Jadi dia size-nya dan size panjangnya masih tetap di BB dan SF, tapi dia punya punggung itu patahannya di BB, sedangkan di ekornya itu di SF. Nah, bisa dilihat ya, ekornya akan masuk ya. Nah, ini persilangan antara BB dan SF. Sedangkan kalau dibandingkan size-nya ini, beda kan? Ini jauh lebih panjang, lebih tebal. Nah, ini hybrid. Yang ini hybrid. Yang ini kayak ada apa punuknya ya? Nah, itu memang BB. Punuknya dia ambil dari BB. Nah, terus ekornya itu ambil dari SF. Nah, ini persilangan yang bagus sekali untuk persilangan BB dan SF. Nah, yang ini betina. Ini betina ya. Betina ini gede, lebih gede dari hybrid karena ini merupakan persilangannya F1BB kali betina Yorkshire. Nah, ini tidak bisa dikategorikan untuk di hybrid karena menurut saya masih kurang jelas arahnya mau kemana. Nah, tapi dari betina ini nanti saya kawinkan kembali dengan pejantan Belgian Bosu. Nah, sehingga saya mendapatkan anakan dengan patahan yang bagus, tapi size-nya gede. Jadi mungkin panjangnya seperti ini, tapi dia ciri khasnya ke BB. Nah, inilah yang dibilang hasil itu ya, itu yang dibilang dari hybrid BB. Jadi BB itu kecil, ya toh, yang dihasilkan dari ini nanti bentuknya BB banget. Tapi size-nya gede. Nah, kenapa kok harus gede? Karena gini, orang-orang kita ini kan lomba yang dilombakan tuh di gantangan, suara, irama lagu juga ya. Nah, di sana kan kita dituntut ada penilaian power, juga keindahan. Nah, power itu agak susah kita dapatin di burung-burung yang kecil kayak BB, SF. Cuman gimana cara menyiasati kita bentuknya seperti itu supaya dapat power lah. Inilah yang dilakukan persilangan. Kita mengupgrade size tapi bentuknya tetap sebisa mungkin kita pertahankan. Ya. Nah, dari hasil-hasil anakan yang seperti itu, ini seperti dilihat ini ya. Ini powernya juga lebih di atas SF rata-rata. Nah, itu yang diharapkan daripada teman-teman yang melakukan persilangan untuk ke arah hybrid. Arahnya juga masuk ke dunia lomba ini ya. Seperti itu boleh, tapi kan tujuannya lomba pun tidak bakal ada materinya kalau peternaknya juga tidak ada yang kreatif. Menyiapkan bahan-bahan. Menciptakan inovasi baru. Nah, ya, buat teman-teman saya kalau boleh saran gitu, ya ini saran, mungkin saya salah. Itu gini, kalau mau kita cerita hybrid, itu jangan melakukan persilangan kayak SF dengan Gibo, ya kan? Terus BB dengan Gibo, BB dengan SF. Kenapa? Tidak bisa dikategorikan sebagai hybrid karena secara keseluruhan BB, SF, Gibo itu mempunyai panjang badan sama, sedangkan bentuknya itu secara internasional sudah dibakukan bahwa seperti SF ya toh, dia harus mendekati letter C yang bagus, letter C, ekornya agak masuk ke dalam, itu SF, ciri khas SF yang baik. Leher juga panjang. Begitu juga dengan BB. BB
dia mempunyai kriteria penilaian bahwa patahannya itu harus cukup jelas. Tapi leher juga harus bagus, panjang. Jadi kan ada banyak itu BB yang pendek-pendek lehernya, itu saya kurang suka. Ya, BB mempunyai ciri khas ekornya ke bawah, lurus. Nah, kalau kita melakukan persilangan 3 jenis ini di walak-walik itu, nanti anakannya yang dihasilkan tuh kayak apa? Bentuknya enggak lari ke SF enggak, ke BB enggak, ya kan? Ke Gibo juga enggak. Tapi size-nya sama, panjangnya. Lah itu belum bisa disebut sebagai hybrid. Itu boleh disebut sebagai filial. Nah, kalau kita mau menyebut sebagai hybrid, kita harus berani menunjukkan keunggulannya. Jadi contoh mungkin dari size-nya, ya toh. Nah, bentuk jangan lupa bentuknya jangan meninggalkan dari induk yang dipakai. Nah, seperti itulah yang disebut hybrid. Om Panjung, tadi kan keasikan ngobrol masalah hybrid. Ya. Nah, lupa tanya ring ini sampai ini ring apa? Oh, ini saya itu kan nama saya Purwanto. Ya. Nah, makanya ring saya itu saya kasih nama PUR. Tapi ada 108-nya. Nah, supaya membedakan kan juga banyak peternak lain yang menggunakan inisial PUR. Nah, tapi tidak ada 108-nya. Jadi kalau ring saya memang PUR 108. PUR 108. 8, ya. Nah, pesan-pesan sebelum saya akhiri Om Panjung. Pesan-pesan buat sahabat-sahabat pecinta kenari mania Nusantara. Ya. Biar apa ya? Terus berinovasi lah buat mencetak materi-materi yang baru. Ini gini. Saya itu sangat-sangat berharap sekali. Pertama ya, ini sebelum inovasi ya. Saya tuh mempunyai keinginan bahwa Indonesia atau ya Indonesia itu bisa suatu saat bisa mencetak jenis baru. Tapi ini prosesnya panjang dan tahunan. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan oleh satu atau 2 orang peternak. Jadi kita itu harus mempunyai beberapa rekan yang memang mau dan punya pemahaman yang sama untuk sama-sama mengembangkan. Tujuannya apa? Nanti kalau misalnya saya sendiri yang melakukan, itu saya hasil ternakan saya akan memiliki kemiskinan genetik, variasi genetik. Sehingga banyak sekali nanti faktor-faktor jelek yang timbul. Nah, kalau misalnya kita punya beberapa peternak yang sepemahaman dan mau melakukan, itu enak. Jadi kita bisa saling menukar hasil-hasil tangkarannya sehingga genetiknya itu bervariasi. Tapi memiliki bentuk-bentuk yang memang satu tujuan. Contoh seperti orang Iran itu mengembangkan rasmi. Dulu kan tidak ada rasmi. Ini kan baru-baru aja muncul rasmi. Nah, itu juga hebat saya bilang, bagus sekali. Tapi bukan 1 peternak, 2 peternak, tapi banyak peternak yang melakukannya. Dan mungkin sampai hari ini masih terus disempurnakan. Karena di rasmi menurut saya masih punya kekurangan, kerapian bulu. Nah, tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi saya yakin rasmi ini akan sempurna. Ini kan masih pencerahan baru. Nah, terus ini pesan-pesan saya buat teman-teman. Kenari ini memang masih tetap menjanjikan seperti semboyannya teman-teman ya. Tidak pernah ingkar janji. Cuman tolonglah berinovasi. Jadi jangan sekali-kali itu merasa bahwa kenari ya dodolannya segini-gini tok loh. Salah. Karena Anda tidak berkreasi. Nah, tapi kalau Anda berkreasi menciptakan sesuatu yang tidak atau jarang berada di pasaran, saya rasa pembeli pun juga menilainya lebih daripada harga yang di pasar. Nah, tetap semangat aja berkreasi. Memang
nggak bisa instan, butuh waktu dan butuh ketekunan juga. Gitu. Dari sahabat, bincang-bincang menarik masalah hybrid itu apa, dan edukasi mengenai hybrid bersama Pakari Kenari Malang Raya Purwanto selaku milik dari ring PUR 108. Tetap semangat buat para peternak dan pecinta kenari mania Nusantara. Salam ngetir mania Nusantara.